Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah sekitar 3 minggu kita libur karena saya di Amerika dan saya sedang sakit juga, Bapak Ibu. Kita mulai lagi ngajinya, semoga Allah ridho sebagai jalan cinta kita menuju padanya. Jadi kita kembali ke format awal, yaitu ngaji tafsir Al-Jailani. Hikamnya kita skip dulu, karena seperti di awal mula kita ngaji tafsir Al-Jailani, Al-Hikam hanya kita baca waktu Ramadan kemarin. Kita sampai di surat Ibrahim ayat 7, ini halaman-halaman terakhir di jilid kedua, tafsir Al-Jailani, halaman 560. Kita baca langsung Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wa la khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairin dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wala tahsabanna Allaha ghafilatan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhrijna ila ajalin qarib tujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal
fala tahsabannallahu mukhlifa wa'dihi rusulahu innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Hadza balahul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Jadi itu ayat-ayat terakhir surat Ibrahim sekaligus penutup dari juz 2 ini Bapak Ibu. Jadi kita baca pelan-pelan. Dalam kondisi kurang fit Bapak Ibu, tapi bismillah. Ya, ayat ke-31 surat Ibrahim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, li'ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yang telah beriman dengan segala perkara agama yang engkau bawa pada mereka. Apalagi perkara sholat yang menjernihkan batin mereka dan zakat yang menyucikan lahir mereka. Yuqimus sholata, hendaklah mereka menegakkan sholat, yakni senantiasa menunaikannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Menginfakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Sirron, secara sembunyi-sembunyi sebelum diminta, wa alaniyah, atau saat terang-terangan setelah diminta. Bersiaplah kamu, wahai orang-orang yang mencari keselamatan di duniamu untuk akhiratmu, dan siapkanlah bekalmu. Min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, sehingga orang yang lalai berinfak dan bersedekah tidak lagi dapat menebus kelalaiannya, dan juga tidak diterima pula persahabatan, yakni pertolongan dari sahabat karib yang memberinya syafaat untuk kejahatan kelalaiannya. Mengapa kamu tidak bersiap-siap, padahal Allah telah menitahkan kamu untuk menyiapkannya, dan Dia telah menyediakan berbagai sarananya untukmu. Ketika Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo, ketika Allah lah sang maha memberi kemudahan kepada para hambanya melalui berbagai sarana kehidupan mereka, adalah sang maha pengatur dan maha memperbaiki, yang telah menciptakan langit, yakni alam atas yang telah disiapkan untuk melingkupi, dan juga bumi, yakni alam bawah yang siap untuk menerima limpahan. Wa anzala minas sama'i ma'a, serta Dia pula yang menurunkan dan melimpahkan air hujan dari arah langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu yang menguatkan
yang menguatkan tubuhmu dan menjaga keberlangsungan hidupmu, agar kamu senantiasa taat kepada Allah dan menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Wasakhara lagumul fulka, dan selain itu dia juga telah menundukkan bahtera bagi kamu, yakni kapal-kapal yang berlayar, litajriya fil bahri bi amrih, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya dan irodatnya, agar kamu dapat bepergian dengan kapal-kapal itu kemanapun kamu kehendaki untuk berniaga dan meraih keuntungan. Wasakhara lakumul anhar, dan dia pun telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai yang mengalir di bumi yang terbentang luas untuk memudahkan kamu membuat parit-parit untuk bercocok tanam. Pokoknya semua yang ada di langit dan di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kita ini makhluk istimewa, Bapak Ibu. Semua makhluk lain sama Allah sudah dan diminta melayani kita dari langit sampai bumi. Dan kita hanya diminta oleh Allah untuk tunduk pada Allah saja. Wasakhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dan dia Allah telah menundukkan pula bagi kamu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dan berputar pada orbit masing-masing, baik di musim panas, dingin, gugur, dan semi untuk mematangkan apa yang kamu tanam. Wasakhara lakumul laila wan nahar, serta telah pula menundukkan bagimu malam dan siang untuk keberlangsungan hidupmu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan secara umum Allah dia telah memberimu segala apa yang kamu minta padanya dengan lisan kesiapan diri dan penerimaanmu, yaitu berbagai hal yang menyempurnakan diri dan pengetahuanmu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan padamu hingga jika kamu menghitung nikmat Allah yang melimpah padamu untuk merawatmu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. yakni kamu tidak akan sanggup menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang diberikannya padamu. Karena itu hendaklah kamu senantiasa bersyukur pada Allah dan menunaikan haknya, meski kamu tidak sanggup menunaikannya dengan sempurna, namun amat sedikit darimu yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu yang tercipta dengan sifat lalai dan lupa dengan berbagai kekuatan manusiawi dan hewaninya. Mereka itu kebanyakan sangat zalim, yakni sangat mengadu dan sedih saat kesusahan dan tertimpa bencana. Dan mereka sangat ingkar dalam kekufuran dan kelalaian saat gembira dan senang. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna ketika kakekmu Ibrahim berkata saat dia bermunajat pada Allah setelah memakmurkan Mekah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang kau perintahkan aku untuk memakmurkannya sebagai negeri yang aman dari serangan serta musuh. Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala akibat godaan berbagai hawa nafsu yang rusak serta setan-setan yang menyesatkan. Rabbi innahunna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu dengan ditampakkannya olehmu beberapa hal luar biasa pada berhala-berhala itu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu telah menyesatkan dan memalingkan banyak manusia dari jalan yang benar, yaitu ketauhidan padamu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikutiku ya Allah, setelah aku menyuruh mereka pada ketauhidan padamu, sesungguhnya dia termasuk dalam golonganku serta berdiri di atas keyakinanku dan agamaku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan barang siapa mendurhakaiku, tidak menerima pernyataanku dan bersikeras pada keyakinannya,
Sesungguhnya Engkau sesuai dengan kedermawanan dan keutamaanmu ya Allah. Engkau lah yang Maha Pengampun, yang kuasa untuk mengampuni dan memaafkan semua kemaksiatan. Dan juga lagi Maha Penyayang yang menyayangi mereka sesuai dengan luasnya rahmat dan belas kasih-Mu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yakni Ismail dan anak cucunya, biwadin ghairin di zara'in, di lembah yang tidak bertanaman karena tanahnya berbatu tanpa tanaman dan tumbuhan. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Dinamakan demikian karena di sana diharamkan perang, perburuan, penentangan dan penghinaan secara mutlak untuk menjaga kehormatan tanah suci ini. Karena itu sampai saat ini Baitullah masih dihormati, dimuliakan dan disegani oleh para pembesar. Sesungguhnya aku Ibrahim menempatkan mereka di sana agar mereka membersihkan rumahmu dari berbagai kotoran. Rabbana liyuqimus sholata. Ya Tuhan kami, aku menempatkan keturunanku di sisi rumahmu agar mereka senantiasa menegakkan sholat yang mendekatkan mereka ke sisimu dan pelataran pintumu. Faja'al af'idatan, dan maka jadikanlah sesuai dengan keutamaan dan kedermawananmu hati para delegasi dan kafilah dari sebagian manusia minan nasi tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka dari berbagai sisi. Warzuquhum minas samarot, dan anugarilah mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan yang diantarkan pada mereka dari negeri-negeri yang sangat jauh dengan dibawa oleh para saudagar. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur atas nikmatmu dan senantiasa berada dalam ketaatan padamu serta merawat rumahmu dengan sepenuh hati. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan kami yang telah memelihara kami dan berbagai kelembutan kemurahan, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dari hajat-hajat kami dan apa yang kami utarakan, yakni kami tidaklah mengetahuinya, karena lebih mengetahui berbagai hajat kami daripada diri kami sendiri. Sebab pengetahuanmu tentang kami dan semua fenomenamu bersifat huduri zati. Kami pun tidak memiliki pengetahuan tentang zat kami. Bahkan kami tidak mampu mengetahui zat kami sendiri seperti halnya kami tidak mampu mengetahui zatmu, wahai Tuhan kami. Karena itu, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengetahui dirinya, sungguh dia telah mengetahui Tuhannya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, sungguh dia telah mengetahui Tuhannya. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai', dan bagaimana keinginan kami dapat tersembunyi darinya, sedangkan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tertutupi bagi Allah yang mengetahui segala sesuatu. Fil ardi wala fis sama, baik apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Bagaimana pula sesuatu dapat tersembunyi darinya, sedangkan dia telah mengetahuinya serta telah menjadikannya ada, dan tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah yang telah menganugerahkan padaku orang yang mewarisiku dan menghidupkan namaku saat aku telah berputus harapan di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Diriwayatkan bahwa Ismail lahir saat Nabi Ibrahim berumur 99 tahun dan Ishak saat beliau berumur 112 tahun. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku yang telah menjagaku dengan segala karunia dan kebaikan, serta memuliakanku dengan khullah, hubungan kasih sayang dengan Allah, kedudukan sebagai Khalilullah, dan sifat penyantun. Benar-benar Maha mendengar doa. Allah Maha mendengar doa dan yang terucap dari lisan kesiapanku, serta mengabulkannya saat aku meminta keturunan yang menggantikanku dan menempati makomku. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap menegakkan sholat dengan khusyuk, pasrah serta ikhlas, dan jadikan pula anak cucuku juga demikian.
Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, kabulkanlah untukku dan perkenankanlah doaku mengenai aku dan anak-anak cucuku. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dengan keutamaanmu karena aku tidak memiliki kemampuan pada diriku yang mendatangkan mudarat maupun manfaat. Dan kedua ibu bapakku serta orang-orang mukmin, ampunilah mereka ya Allah. Dan ampuni kesalahanku dan juga mereka pada saat hari terjadinya hisab, ketika buku catatan amal dibagikan dan setiap maksiat yang dilakukan dihisab. Wala tahsabannallaha ghafilan, dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa wahai Rasul paling sempurna bahwa Allah yang Maha mengetahui segala tersembunyi, lengah, lupa atau lalai. Amma ya'malu dzalimun, terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang-orang zalim yang keluar dari batas-batas hukum Allah lantaran penangguhan waktu bagi mereka. Innama yuakhiruhum liyuki liyaumin tashkhasu fihil absor. Sesungguhnya Allah hanya meneguhkan mereka dan menunda azabnya bagi mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak serta tercengang, dan karena ketakutan yang luar biasa mereka jadi tidak mampu mengedipkan mata. Maka mereka tetap terbelalak dan tercengang seperti mata orang mati, seakan-akan ruh mereka telah terpisah dari jasad mereka. Dengan kebingungan ketakutan itu, muhti'ina mukni'i, mereka datang tergesa-gesa menuju pada masa dalam keadaan bingung dan kalut. Ru'usihim, muni'i ru'usihim, dengan mengangkat kepala mereka ke arah langit lantaran was-was akan datangnya bencana dalam keadaan gemetar ketakutan. Sehingga la yartaddu ilaihim torfuhum, mata mereka tidak berkedip karena begitu meluapnya ketakutan mereka. Wa afidatuhum hawa, dan dalam kondisi begitu hati mereka hampa, yakni kosong tanpa terbetik sesuatu pun di hati mereka, padahal sebelumnya hati mereka telah tidak pernah kosong dari berbagai persitan. Wa angzirin nasa yauma ya'tihimul adab, dan tatkala engkau telah mendengar wahai Rasul paling sempurna tentang ketakutan keadaan manusia pada hari kiamat, berikanlah peringatan pada manusia yang melupakan janji dan perjanjian dengan al-haq yang mereka sepakati bersamanya pada awal fitrah mereka. Apalah yang dapat mereka lakukan? Yauma ya'tihimul azab, terhadap hari ketika azab datang pada mereka, pada hari yang terjanjikan serta terputus semua sebab keselamatan serta upaya penyelamatan. Keselamatan diri terputus dan mereka sama sekali tidak bisa menghindar. Fayaqulul ladzi dzalamu, lalu berkatalah orang-orang yang zalim pada diri sendiri dengan mendustakan Allah dan Rasulnya saat mereka melihat adab itu dengan tunduk memelas dan berangan. Rabbana akhrijna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, tangguhkanlah kami, yakni kembalikanlah kami ke dunia dan tangguhkanlah waktu kami di sana. Tujib da'watuka wa nattabi'ir rasul. Walaupun sebentar, balikanlah kami ya Allah, niscaya kami akan mematuhi seruanmu serta menerima seruanmu melalui lisan para rasul, dan akan mengikuti rasul-rasul itu serta membenarkan mereka dengan semua yang mereka bawa dari sisimu. Maka dikatakanlah pada mereka dalam bentuk cercaan dan celaan, awalam takunu, bukankah kamu wahai orang-orang zalim yang berlebih-lebihan, aqsamtum min qabl, telah bersumpah dahulu di dunia dengan sombong lagi angkuh, malakum min zawal, bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa, yakni kami tidak akan menimpakan bencana, yakni engkau merasa bahwa kamu tidak akan tertimpa bencana, tidak akan lenyap hartamu, dan tidak akan pergi serta pindah dari tempatmu. Dan selain ucapan dan sumpahmu itu, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusakum, bukankah kamu pun dahulu telah tinggal dan menetap, bahaya orang-orang yang melampaui batas, di tempat-tempat kediaman orang-orang yang telah mendolimi diri sendiri sebelumnya seperti dirimu.
Misalnya kaum Ad, Samud dengan sumpah mereka yang juga sama seperti sumpahmu ini. Wa tabayyana lakum bihim wa darrabna lakumul amsal. Dan telah nyata bagimu serta telah jelas untuk kamu sekarang bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan bagaimana kami telah membalas serta membinasakan mereka. Dan telah terumbarlah hal penghancuran mereka itu sehingga telah kami berikan pula kepadamu perumpamaan agar kamu mengambil ibroh dari kisah mereka dan tidak melakukan apa yang mereka lakukan sehingga kamu tidak dibalas seperti mereka. Namun kamu masih saja tidak mengambil pelajaran dan kisah mereka serta tidak meninggalkan perbuatan itu. Maka sekarang ditimpakanlah kepadamu apa yang lebih dahsyat daripada apa yang menimpa mereka. Wa qad makaru makrohum, dan makar serta tipu dayamu tidaklah berguna pada hari itu sebagai makar mereka tidak berguna bagi mereka ketika Allah mengadab mereka. Karena sesungguhnya mereka telah berbuat tipu daya yang mereka pikir merupakan dalil dan bukti nyata, padahal tipu daya mereka itu diketahui dan dikuasai di sisi Allah, yakni mereka tidak memahami bahwa Allah bisa saja melenyapkan makar dan tipu daya mereka. Wa ingkana magruhum litazula minhul jibal. Andai pun tipu daya mereka itu dalam kekuatan dan kekokohannya dapat melenyapkan gunung-gunung, karena tidak ada yang dapat melawan perbuatannya dan tidak ada yang dapat melawan keputusannya. Bahkan miliknya lah segala kekuasaan, kekuatan, kebesaran. Jika demikian perkaranya, fala tahsabannallahu mukhlifa wa indih wa'dihi. Janganlah sekali-kali engkau mengira Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya akan menyalahi dengan tidak mewujudkan janjinya yang telah dia ungkapkan. Mukhlifa wa'dihi rusulahu. Janji yang telah diungkapkan kepada para rasul-rasulnya, yakni membinasakan dan mengadab musuh-musuh mereka dengan seberat-beratnya. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah sang pemilik selendang keagungan kebesaran, maha perkasa dan maha kuasa atas segala sesuatu, atas segala kehendak dan ketentuannya. Lagi yang mempunyai pembalasan yang berat pada barang siapa saja dari musuhnya yang hendak ditimpakan balasan olehnya sebagai pertolongan bagi para walinya. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, janganlah kamu terperdaya oleh penangguhan Allah padamu, wahai orang-orang yang berlebih-lebihan di dunia. Karena Allah akan membalas kamu, yauma tubaddalul ardu, pada hari ketika bumi diganti dengan diletuskannya gunung-gunung, dan semua menjadi rata tanpa ada yang rendah dan yang tinggi, sehingga bumi menjadi bumi yang lain dari sebelumnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu, dan dilipatlah langit yang terlihat bintang-bintang hancur dan matahari digulung sehingga jadi langit itu demikian pula bukan lagi langit sebelumnya. Singkatnya, tiang-tiang dunia hancur, tatanan dan bentuknya berubah, jejaknya musnah dan bagian-bagiannya punah serta kutub-kutubnya bertabrakan. Wa barozu lillahi lillahil wahidil qahhar, dan mereka semua manusia berkumpul di padang mahsyar, yakni mereka orang-orang mati muncul dan keluar dari puing-puing jasad mereka setelah lepasnya ta'ayyuna dan huwiyah mereka. Lillahil wahidil qahhar, menghadap Allah yang telah menjadikan mereka ada dan menampak pada mereka, Sang Maha Esa lagi Maha Perkasa atas seluruh makhluk secara mutlak. Wata wataro watarol mujrimina, dan engkau akan melihat saat itu orang-orang berdosa pada hari itu yang berbuat dosa pada Allah dengan menetapkan eksistensi untuk selain Dia dan menyandarkan berbagai peristiwa kepada berbagai sebab yang biasa. Muqarronina fil asfat,
diikat dengan berbelenggu, yaitu rantai-rantai taklid dan pembatasan serta belenggu-belenggu ta'ayunan dan dugaan. Sarabiluhum min 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 qatirani. Pakaian mereka, yakni pakaian ta'ayunan dan kepribadian mereka adalah dari belangkin, yakni pekatnya kegelapan ketiadaan. Dan secara bahasa berarti minyak yang sangat lengket seperti tir yang sangat hitam pekat dengan bau yang amat memuakkan. Wa taghsha wujuhahum munnar, dan maka mereka yang sedang menghadapi al-haq ditutup oleh api neraka, yakni mereka dari yakni neraka keterasingan dan keterhalangan serta kerugian dan kehinaan. Tidaklah pembalasan dan penghukuman mereka melainkan liyajziyallahu kulla nafsin, agar Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, serta Maha Sempurna dalam perbuatan, perintah, larangan, serta semua arahannya, memberi balasan kepada setiap orang yang telah ditemukan dengan ketentuan khusus masing-masing. Maka sahabat, innallaha sari'ul hisab, dan apa yang ia usahakan dan taati dan dalam perintah dan larangan oleh Allah dan sebaliknya. Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui dan mengawasi hamba-hambanya serta Maha melihat semua perbuatan mereka. Sari'ul hisab, dan dia juga Allah Maha cepat hisabnya dalam hisab dan membalas mereka berdasarkan perhitungan keadilannya. Wa hadza balahul linnas. Ini yakni keterangan mengenai berbagai berbagai gambar kengerian dan menakutkannya hari kiamat adalah penyampaian yang sempurna, yakni peringatan yang cukup dan nasihat yang memadai bagi manusia yang lupa akan jalan keluar, jalan tauhid, dan berpeluang darinya karena berbagai paparan kelalaian pada diri mereka, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran. Waliyung daru bihi waliya'lamu, lalu saya lalu dan supaya mereka diberi peringatan dengannya terhadap maksiat dan perbuatan dosa agar mereka tidak dihukum atas maksiat dan perbuatan dosa tersebut, serta mereka dapat menjauhkan diri dari syirik dan tidak condong kepada syirik. Waliya'lamu, serta supaya mereka, yakni hamba-hamba secara umum, mengetahui dengan keimanan ketundukan annama huwa ilahu wahid, bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa yang telah disembah dengan berbagai hak dan menjadi tempat kembali seluruh perkara, sehingga mereka dapat menyingkap rahasia sejati. Waliyadzakkara ulul albab, dan secara umum agar para ulul albab yang dilihat dengan yang melihat dengan cahaya Allah bisa fana dengannya dan kekal dengan keabadiannya mengambil pelajaran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang yang diingatkan padanya, sehingga selalu ingat serta mencapai peretapan di kediaman tauhid. Alhamdulillah, itu selesai Bapak Ibu. Kita baca penutup surat Ibrahim. Wahai orang cerdas yang selalu teringat akan tingkatan ahadiyah yang merupakan sumber lautan wujud, hendaklah engkau mengambil pelajaran dan nasihat pada berbagai nasihat kitab ilahi, dari berbagai janji dan peringatannya serta berbagai hikmah dan rahasianya, agar engkau memahami berbagai tatawur dan tajalinya serta berbagai perannya dalam berbagai tingkat tanazzul, sehingga akan memudahlah bagimu untuk bangun dari berbagai tidur yang menjadi perintang dan berbagai kelalaian yang menjadi penghalang, berupa berbagai penyandaran yang timbul di antara berbagai peran dan berbagai tajalli serta menjauhkanmu dari keberlakuan keesaan zat wahda zatiyah, juga akan memudahkan bagimu untuk sampai pada sumber semua nama dan sifat yang memancarkan berbagai keberbilangan atau kasroh, serta tempat kembali semua makhluk nan ada dan punah yang turun dari keberbilangan itu. Ketahuilah wahai para pencari yang bermaksud untuk menampaki jalan hidayah yang mengantarkan kepada kejernihan tauhid zat, maka bertawajuh pada hidayah dan berzikir di atas berbagai cirinya tidaklah mudah kecuali di bawah peringatan seorang memberi peringatan yang terinspiratif dari Nabi Ibrahim.
Ketahuilah wahai para pencari yang bermaksud untuk menapaki jalan hidayah yang mengantarkan kepada kejernihan tauhid zat, maka bertawajuh dan pada hidayah yang berdiri di atas berbagai cirinya tidaklah mudah kecuali di bawah peringatan seorang memberi peringatan yang terperingati dan bimbingan yang seorang mursyid sempurna yang berpengalaman dan berbasiroh. Karena itu kebiasaan Allah dan sunnah agungnya telah berlaku dan telah berlangsung dengan mengutus para rasul dan para nabi yang diteguhkan dengan sifat-sifat dan suhuf agar mereka mampu membimbing mereka yang kurang lagi terjatuh dari kedudukan manusia yang mampu merenung dan melatih diri dalam kesamaan jalan-jalan ma'rifat dan ketutupan jalan-jalan tauhid. Kendati demikian, hak mereka hanyalah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sedangkan taufik hanya berasal dari sisi Sang Maha Perkasa lagi Maha Tahu. Dan Rasul yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, serta kitab yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim, dan komprehensif yang diturunkan kepadanya, dan menasah seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, "Hadza balaghul linnas." Bahwa ini atau Al-Qur'an ini adalah keterangan bagi manusia, yakni penyampaian dan kebimbingan yang sempurna bagi seluruh manusia sehingga menuju tauhid kepada Sang Raja yang Maha Mengetahui, maka hendaklah engkau merenunginya, mengabdi pelajaran darinya dan dengan cara yang sangat diperintahkan agar engkau dapat mendiami kediaman kedudukan siddiq di sisi Sang Raja yang Maha Pengampun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Hatam jilid kedua, Pak Ibu. Mulai besok kita masuk ke jilid yang ketiga. Surat Al-Hijr. Sudah sepertiga ya, bilang 2/3 lagi insya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.